wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan mata kuliah ilmu lingkungan yang keempat ini, kita akan belajar memahami tentang berbagai jenis pencemaran lingkungan. Diawali dengan pencemaran air. Jadi untuk menambah wawasan kita terkait dengan pencemaran yang terjadi di lingkungan kita, maka kita perlu belajar pencemaran apa saja yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita bisa lebih aware terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Pada materi kali ini kita akan mulai belajar tentang pencemaran air, di mana nantinya kita akan belajar tentang manfaat air, kemudian kondisi air saat ini, kemudian definisi pencemaran air, sumber-sumber pencemarannya, dampaknya seperti apa, dan juga uji kualitas air itu seperti apa. Jadi yang pertama, air merupakan sumber kehidupan. Kita semua pasti sudah paham ya bahwa air adalah komponen penting bagi makhluk hidup. Air sangat penting dalam kehidupan karena tanpa air semua makhluk hidup yang ada di bumi akan musnah. Air merupakan sumber daya alam terpenting di planet bumi karena menjadi esensi dari semua kehidupan. 2/3 permukaan bumi ini merupakan air, bahkan sekitar 70% komponen tubuh manusia ini juga terdiri dari air. Kemudian, krisis air bersih di Indonesia. Jadi, kenapa sih di Indonesia ini disebut sebagai salah satu negara yang krisis air bersih? Penyebabnya apa saja? Yang pertama, masyarakat masih banyak melakukan aktivitas sehari-hari pada sumber air seperti sungai. Misalnya mandi di sungai, mencuci di sungai, buang air di sungai, bahkan sungai dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah terbesar. Kemudian yang kedua yaitu global warming, juga mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan meningginya air laut. Hal ini sebagian besar disebabkan pencemaran limbah pabrik dan pencemaran udara dari pabrik dan kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga juga kurangnya tindakan tegas dan sanksi dari pemerintah bagi pelaku perusakan dan pencemaran sumber daya air bersih. Sedikitnya aturan yang mengatur penggunaan air bagi irigasi pertanian yang kurang efisien, dan tentunya eksploitasi air bersih yang tidak proporsional oleh pelaku industri. Selanjutnya yaitu fungsi air. Jadi kan air ini merupakan unsur yang memiliki peran paling penting dalam kehidupan setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Jadi secara ilmiah, air itu bisa diartikan sebagai sebuah senyawa kimia yang terdiri dari dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen, kemudian menghasilkan senyawa H2O atau air. Jadi fungsi air itu apa saja? Yang pertama, air membantu tumbuhan melakukan proses fotosintesis, kemudian air juga menyuburkan tanah, air memenuhi kebutuhan cairan pada tubuh makhluk hidup, sebagai sarana membersihkan badan, pakaian, dan peralatan lainnya, kemudian juga menjaga kesehatan tubuh dengan cara memberikan suplai mineral yang cukup. Air juga menjaga kecantikan kulit pada manusia, air melarutkan berbagai macam penyakit, kemudian sebagai rumah atau ekosistem bagi semua macam binatang dan tumbuhan air, dan yang terakhir yaitu sebagai penyeimbang suhu di bumi. Kemudian selanjutnya yaitu definisi pencemaran. Jadi menurut Kependudukan dan Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 98, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, udara, atau berubahnya komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia ataupun proses alam, sehingga kualitas air atau udara turun sampai tingkat tertentu dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Kemudian pencemaran ini dibagi menjadi 3, yaitu air, udara, dan tanah. Sumber pencemaran dapat berasal dari segala sesuatu yang mampu menghasilkan suatu bahan atau zat atau energi yang dapat menurunkan kualitas air dan udara pada tingkat tertentu. Penggolongan sumber pencemaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu limbah industri, kemudian limbah domestik. Limbah domestik ini limbah rumah tangga ya, kemudian limbah rumah sakit, perkantoran maupun hotel, dan yang terakhir yaitu limbah pertanian. Nah, selanjutnya kita ke limbah industri. Jadi Indonesia ini, negara kita merupakan salah satu negara di Asia yang punya
sektor industri bermacam-macam, mulai dari industri makanan, minuman, tembakau, tekstil, kayu, kertas, sepatu, pupuk, obat-obatan, dan lain sebagainya, yang tentunya limbah yang dihasilkan dari industri tersebut juga sangat banyak atau amat melimpah. Jadi, limbah yang dihasilkan oleh industri ini sangat beragam tergantung jenis industri dan skala besar kecilnya industri tersebut. Jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Kemudian selanjutnya kita ke limbah domestik dan pertanian. Jadi kalau limbah domestik ini kan limbah rumah tangga ya. Air limbah domestik atau rumah tangga ini merupakan limbah cair hasil buangan dari produk-produk yang ada di rumah tangga. Contohnya misalnya air deterjen, kemudian air sisa cucian, air sabun, dan termasuk juga air tinja. Meningkatnya kegiatan manusia dalam rumah tangga mengakibatkan bertambahnya jumlah limbah cair yang dihasilkan. Sumber limbah cair rumah tangga bersifat organik, yaitu dari sisa-sisa makanan dan deterjen yang mengandung fosfor. Limbah cair dapat meningkatkan kadar BOD dan pH air. Nah, keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran yang banyak, menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu limbah pertanian berupa peningkatan unsur nitrogen dan fosfat. Jadi limbah pertanian ini sisa dari proses produksi pertanian. Contohnya seperti kotoran ternak, kemudian jerami padi, jerami kacang-kacangan, serasah, dan juga ranting tumbuhan. Maka dari itu saat ini di Indonesia sudah banyak sekali pemanfaatan limbah pertanian yang digunakan untuk banyak hal. Contohnya, jerami padi digunakan sebagai pupuk, kemudian juga digunakan sebagai bioetanol, dan juga digunakan untuk kerajinan. Jadi tidak dibakar begitu saja, tapi diolah menjadi sesuatu yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. Kemudian selanjutnya yaitu pengamatan indikator dan pencemaran air. Jadi ada 3 indikator. Yang pertama yaitu indikator secara fisik, kemudian indikator secara kimiawi, dan indikator secara biologis. Indikator secara fisik ini terdiri dari kejernihan atau kekeruhannya, kemudian suhu, rasa, dan warna. Sedangkan untuk indikator kimia, ada zat kimia terlarut, radioaktivitas, dan perubahan pH. Dan yang terakhir yaitu indikator secara biologis, ini meliputi mikroorganisme yang ada di air tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu parameter pencemaran air. Jadi ada parameter fisika dan parameter kimia, di mana parameter fisikanya terdiri dari kekeruhan, temperatur atau suhu, warna, bau, dan rasa. Kemudian parameter kimianya ada BOD dan COD. Macam-macam polutan air ada 8 ya. Yang pertama yaitu padatan, kemudian bahan buangan organik, bahan buangan anorganik, mikroorganisme, bahan buangan olahan makanan, bahan buangan cairan berminyak, logam berat, dan bahan pencemar lainnya. Yang pertama yaitu padatan. Jadi air yang terpolusi selalu mengandung padatan yang dapat dibedakan atas 4 kelompok berdasarkan besar partikelnya dan sifat-sifat lainnya, terutama kelarutannya, yaitu yang pertama padatan terendap atau sedimen, kemudian padatan tersubstansi dan koloid, padatan terlarut, dan selanjutnya yaitu minyak dan lemak. Jadi pelarutan bahan buangan padat ini menyebabkan perubahan warna. Larutan pekat dan berwarna gelap ini akhirnya mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam air. Fotosintesis dalam air dapat terganggu sehingga jumlah oksigen terlarut berkurang dan akan berpengaruh terhadap kehidupan organisme di dalam air. Pengendapan bahan buangan padat akan menutupi permukaan dasar air sehingga menghalangi proses fotosintesis, menutupi sumber makanan bagi biota yang ada di air sehingga menyebabkan berkurangnya biota-biota air tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bahan buangan organik, di mana terdiri dari limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme yang menyebabkan jumlah mikroorganisme bertambah dan tumbuh bakteri patogen yang merugikan. Limbah ini sebenarnya dapat diproses menjadi pupuk atau kompos. Kemudian yang ketiga yaitu mikroorganisme. Jadi
ada unsur-unsur bakteri seperti Escherichia coli, kemudian Streptococcus fecal, Clostridium perfringens, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, bahan buangan olahan makanan. Jika bahan mengandung protein dan gugus amin, akan terdegradasi menjadi senyawa yang mudah menguap dan berbau busuk, sehingga air mengandung mikroorganisme dan bakteri patogen. Kemudian yang kelima yaitu bahan buangan anorganik. Ini berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme sehingga dapat meningkatkan jumlah ion logam di dalam air. Limbah ini berasal dari industri yang melibatkan unsur-unsur logam seperti timbal, kadmium, kromium, kalium, magnesium, dan lain sebagainya. Ion logam kalium dan magnesium ini menyebabkan air sadah yang mengakibatkan korosi pada alat-alat besi, menimbulkan kerak atau endapan pada peralatan proses seperti tangki ataupun bejana air dan pipa-pipa penyalurnya. Sedangkan untuk ion logam timbal, AS dan Hg ini bersifat racun sehingga air tidak dapat digunakan untuk minum. Selanjutnya yaitu bahan buangan cairan berminyak. Jadi limbah ini tidak larut dalam air, mengapung dan menutupi permukaan air. Jika mengandung senyawa volatil, dia akan menguap, terdegradasi oleh mikroorganisme dalam waktu yang sangat lama, dan bahan ini juga mengganggu karena menghalangi difusi oksigen dari udara ke dalam air, kemudian menghalangi sinar matahari, sehingga proses fotosintesis terganggu, dan ikan-ikan di permukaan terganggu. Kemudian yang terakhir yaitu air, menyebabkan air tidak dapat dikonsumsi karena mengandung zat beracun seperti benzena dan senyawa toluena. Nah, kemudian yang terakhir ada logam berat dan bahan pencemar lain, di mana logam berat ini terdiri dari merkuri, kemudian timbal, kadmium, kromium, arsenik, nikel, dan lain-lain. Sedangkan bahan pencemar lainnya ada seperti limbah yang berasal dari deterjen, kemudian pestisida maupun insektisida, radioaktif, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu uji kualitas air. Ada 8 yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu warna air, pH air, suhu air, salinitas, DO, COD dan BOD, coliform, dan yang terakhir yaitu uji logam berat. Yang pertama, warna air. Jadi, persyaratan fisik air itu antara lain tidak berwarna, kemudian temperaturnya normal, rasanya tawar, tidak berbau, jernih, atau tidak keruh, dan tidak mengandung zat padatan. Kemudian pH air, kualitas air yang baik harus memiliki tingkat atau derajat keasaman netral, artinya tidak terlalu asam maupun basa. Tingkat keasaman menjadi parameter penting sebab mempengaruhi tingkat kesuburan perairan dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Jika terlalu asam, tentu dapat membunuh makhluk hidup sebab kandungan oksigen di dalam air menjadi berkurang. Kemudian selanjutnya yaitu suhu air. Jadi suhu air menjadi faktor yang mendapat perhatian lebih sebab berkaitan dengan kehidupan hewan dan juga tumbuhan yang ada di dalam laut. Suhu air juga mempengaruhi metabolisme dari makhluk hidup yang tinggal di dalam air sebab penyebaran organisme antara di lautan dengan perairan tawar dibatasi oleh suhu air. Nah, suhu air yang tinggi akan meningkatkan laju pertumbuhan, kemudian juga dapat menekan kehidupan bahkan kematian dari hewan jika suhu perairan sangat tinggi. Kemudian jika suhunya rendah, ikan akan mudah terserang bakteri atau jamur, namun oksigen di dalam air menjadi lebih tinggi. Akan tetapi suhu rendah akan memperlambat laju pernafasan serta denyut jantung, sehingga ada kemungkinan ikan akan pingsan akibat kekurangan oksigen di dalam tubuhnya. Air yang baik harus memiliki suhu atau temperatur yang sama dengan temperatur udara, yaitu sekitar 20-30 derajat Celcius. Kemudian yang keempat yaitu salinitas, tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Jadi salinitas ini juga dapat mengacu pada kandungan garam dalam air. Salinitas sendiri dapat diartikan sebagai total konsentrasi dari semua ion terlarut di dalam air. Kemudian selanjutnya yaitu DO. DO ini
dissolved oksigen atau oksigen terlarut, atau sering juga disebut dengan kebutuhan oksigen, merupakan salah satu parameter penting dalam analisis kualitas air. Nilai DO yang biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi ini menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia dalam suatu air. Semakin besar nilai DO pada air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO-nya rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar. Pengukuran DO juga bertujuan melihat sejauh mana dan air mampu menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme lainnya. Selain itu, juga kemampuan air untuk membersihkan pencemaran juga ditentukan oleh banyaknya oksigen di dalam air. Kemudian selanjutnya yaitu COD dan BOD. BOD adalah Biochemical Oxygen Demand. BOD merupakan suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme, biasanya bakteri ya, untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Sedangkan COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air. Hal ini karena bahan organik yang ada sengaja diurai secara kimia dengan menggunakan oksidator kuat kalium bikromat pada kondisi asam dan panas dengan katalisator perak sulfat, sehingga segala macam bahan organik, baik yang mudah terurai maupun yang kompleks yang sulit terurai, akan teroksidasi. Dengan demikian, selisih nilai antara COD dan BOD memberikan gambaran besarnya bahan organik yang sulit diurai yang ada di perairan. Bisa saja nilai BOD sama dengan COD, tetapi BOD tidak bisa lebih besar dari COD. Jadi COD ini menggambarkan jumlah total bahan organik yang ada di perairan. Kemudian yang ketujuh yaitu uji coliform. Analisis coliform adalah analisis bakteri yang dilakukan pada air yang telah tercemar. Hal ini dikarenakan sekitar 90% bakteri coliform dikeluarkan dari dalam tubuh setiap hari, dan bakteri yang paling dominan ditemukan adalah Escherichia coli atau bakteri yang menyebabkan diare, sehingga pencemaran limbah domestik dapat dideteksi dari adanya analisis coliform ini. Kemudian yang terakhir yaitu logam berat. Jadi uji logam berat ini biasanya meliputi uji tembaga, timbal, zinc, kadmium, dan kromium. Kemudian selanjutnya yaitu dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran air maksud saya, jadi air ini tidak bermanfaat lagi untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun pertanian. Kemudian air menjadi penyebab timbulnya penyakit karena air tercemar oleh limbah organik, terutama dari bahan makanan yang merupakan tempat subur berkembang biaknya mikroorganisme. Jadi mikroorganisme merugikan yang dapat menyebabkan penyakit menular seperti diare, hepatitis, kemudian metazoa dan protozoa. Selanjutnya yaitu penurunan kualitas lingkungan. Jadi pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan meningkatkan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut di dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kedua yaitu mengganggu kehidupan biota air dan juga tumbuhan yang hidup di air. Jadi masih dalam kaitan dampak pencemaran air yang menurunkan jumlah oksigen, dampak ini akan diikuti oleh matinya binatang-binatang air. Hal ini karena binatang air bernafas menggunakan oksigen. Ketika jumlah oksigen yang tersedia di dalam air menurun, otomatis binatang akan kesulitan untuk bernafas. Hal ini akan berakibatkan matinya binatang-binatang air karena tidak memperoleh oksigen untuk bernafas. Selain itu juga air yang tercemar mengandung berbagai macam larutan yang akan menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air. Hal ini akan berakibat tumbuh-tumbuhan yang ada di air kesulitan melakukan proses fotosintesis. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengganggu kesuburan tanah. Jadi air yang tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah. Hal ini karena air akan meresap ke tanah yang ada sehingga berakibat tanah ikut mengandung berbagai zat polutan. Jadi kalau tanah sudah tercemar oleh zat polutan, otomatis tanah tersebut
tidak subur. Yang selanjutnya yaitu kerusakan ekosistem. Jadi ekosistem ini sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan bahkan yang terkecil sekalipun. Nah, salah satunya polusi air ini dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Kemudian eutrofikasi. Jadi eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia ke dalam air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Jadi alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen di dalam air. Akibatnya kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Ini yang terakhir ya. Jadi gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air seperti ikan, kerang, dan lainnya yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Baik, sekian materi ilmu lingkungan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.